Shalom saudara, bicara tentang kasih, tentunya kita bicara tentang inti kekristenan kita. Tuhan Yesus mengajarkan segala sesuatu adalah tentang kasih. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mendefinisikan kasih tersebut? Apakah kasih itu hanyalah sesuatu yang identik dengan kita memberi? Atau kasih itu identik dengan kemurahan hati? Apakah sebatas itukah kasih tersebut? Di sini kita akan coba lebih jelas menggali tentang kasih. Ada hal yang menarik tentang pembagian kasih itu menurut bahasa Yunani. Bahasa Yunani adalah bahasa asli Perjanjian Baru dalam Alkitab. Ada satu kekayaan bahasa Yunani tersebut. Bahasa Yunani lebih spesifik dalam membedakan berbagai jenis kasih berdasarkan sifat, konteks, dan penerapannya. Kalau kita dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, tentunya kita hanya mengatakan bahwa kasih itu ya kasih atau love dalam bahasa Inggris. Cuma satu kata. Akan tetapi di dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang menunjukkan kasih berdasarkan konteks, sifat, atau penerapannya. Hal yang pertama adalah kasih agape, kasih tak bersyarat dan ilahi. Konsep ini berasal dari teologi Kristen yang menekankan kasih Allah yang sempurna dan tanpa syarat. Dalam Perjanjian Baru, kata agape sering digunakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada manusia dan kasih yang harus dimiliki orang percaya. Jadi kalau kita bicara tentang agape, konteksnya adalah berasal dari Allah atau kasih Allah itu sendiri. Itu yang pertama. Kedua, kasih filio, kasih persahabatan dan kekeluargaan. Kata filio berasal dari budaya Yunani yang menekankan kasih antara sahabat atau saudara. Dalam Alkitab, kasih filio digunakan untuk menggambarkan kasih yang lebih emosional dan bersifat timbal balik. Contoh seperti persahabatan atau hubungan dekat. Jadi kata filio ini atau kasih filio ini ada sisi emosi antara sahabat atau saudara. Ada satu kedekatan, tapi dalam konteks sahabat atau saudara. Ketiga, kasih eros, kasih romantis dan gairah. Konsep eros digunakan untuk menggambarkan kasih romantis dan ketertarikan fisik dalam hubungan pernikahan. Kalau kita bicara tentang kasih agape dan kasih filio, dua kata tersebut, agape atau filio, sering muncul di dalam Perjanjian Baru. Kata-kata tersebut menggambarkan kasih dalam konteksnya masing-masing. Akan tetapi kata eros tidak muncul di dalam Alkitab. Akan tetapi konsepnya terlihat dalam Alkitab. Contoh misalkan di dalam Kidung Agung di Perjanjian Lama. Ada ungkapan kasih yang Salomo berikan kepada kekasihnya di dalam Kidung Agung. Itu menunjukkan kasih eros. Atau di dalam Perjanjian Baru ada kitab-kitab suratan Paulus yang mengajarkan tentang ajaran pernikahan. Itu tentang konsep eros. Kata tersebut memang tidak muncul dalam Alkitab, akan tetapi konsepnya muncul dalam Alkitab. Kasih keempat adalah kasih storge, kasih keluarga dan kasih alami. Kata storge ini berasal dari budaya Yunani kuno yang digunakan untuk menggambarkan kasih alami antar anggota keluarga. Contoh misalkan orang tua dan anaknya, atau saudara kandung dengan saudara kandungnya, dan sebagainya. Kata ini jarang muncul dalam Alkitab, sama seperti kata eros. Akan tetapi
konsepnya sangat kuat dalam ajaran tentang keluarga dan komunitas Kristen. Dalam beberapa suratan Paulus juga ada yang mengajarkan tentang kekeluargaan atau komunitas Kristen itu mengarah kepada konsep kasih surga. Menarik kalau kita melihat pembagian kasih ini berdasarkan bahasa Yunani. Ada satu kekayaan, ada satu pembagian bahwa kasih itu dibagi berdasarkan penerapan atau konteksnya masing-masing. Namun keempat jenis ini, kasih ini tidak bertentangan, akan tetapi saling melengkapi dalam kehidupan orang percaya. Kita bicara tentang kasih agape, itu adalah kasih yang tertinggi karena mencerminkan kasih Allah yang sempurna. Sedangkan phileo, storge, dan eros adalah bentuk kasih yang kita alami dalam hubungan sehari-hari. Hubungan sahabat, hubungan saudara, hubungan orang tua dan anak. Itu adalah hubungan-hubungan yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah kasih juga dalam konteks-konteks tertentu. Namun yang menarik yang akan kita gali lebih jauh lagi adalah kasih agape. Kasih yang notabene adalah kasih Allah. Dalam teologi kekristenan itu adalah kasih yang dimiliki oleh Allah. Kasih agape atau kata-kata agape ini banyak di dalam Alkitab. Banyaknya di dalam Perjanjian Baru. Coba kita gali satu persatu tentang kata agape ini. Hal yang pertama, kasih agape adalah natur dari Allah. Kita dilihat di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Kasih di 1 Yohanes 4 ayat 8 ini berasal dari kata agape. Kita garis bawahi di sini adalah agape atau kasih ini adalah agape. Jadi kalau kita bicara tentang natur dari Allah, tidak bisa kita pungkiri bahwa Allah itu adalah agape atau Allah itu adalah kasih. Itu yang menjadi natur dari Allah itu sendiri. Kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah tentunya memiliki natur yang sama seperti Allah. Natur Allah adalah agape. Tentunya kita sebagai manusia, naturnya adalah agape. Itu yang pertama. Kedua, kasih agape adalah kasih tak bersyarat dan rela berkorban. Kita lihat di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini kita lihat di Yohanes 3 ayat 16 ada kata kasih. Kasih yang dimaksud adalah kasih agape. Agapau adalah kata kerja dari kasih. Sedangkan agape adalah kata bendanya. Jadi di sini di Yohanes 3 ayat 16 kasih Allah merujuk kepada kasih agape itu sendiri. Kasih Allah adalah kasih tak bersyarat. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, tak bersyarat. Kasih tersebut juga adalah kasih yang rela berkorban. Kalau kita bicara tentang bagaimana begitu besarnya kasih Allah atas dunia ini, kita bicara tentang pengorbanan.
di mana Allah mengorbankan anaknya kepada kita supaya kita yang percaya tidak binasa. Mungkin kita sedikit identik dengan cerita tentang Abraham yang mengorbankan anaknya Ishak. Ada satu peristiwa yang mungkin menggambarkan bagaimana betapa besarnya kasih seorang bapa. Abraham yang mengorbankan Ishak. Itu adalah satu pengorbanan yang Abraham lakukan karena cintanya kepada Allah. Itu juga seperti apa yang Allah lakukan dengan mengorbankan anaknya, karena Dia mengasihi kita manusia. Di sini kita garis bawahi bahwa kasih agape itu adalah kasih tak bersyarat dan kasih yang rela berkorban. Hal selanjutnya, kasih agape bukanlah suatu sifat, melainkan karakter. Kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Di sini dijabarkan oleh Paulus. Dia mencoba mendefinisikan kasih itu apa. Kalau kita lihat di 1 Korintus 13 ini, kita tidak bisa menggambarkan kasih itu sebagai suatu sifat. Kasih hanyalah suatu sifat murah hati yang dimiliki oleh manusia. Tapi di sini kita lihat bahwa kasih itu menggambarkan suatu karakter, bukan suatu sifat tertentu yang kita harus miliki. Ada satu karakter yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Suatu karakter yang mungkin saya bisa katakan sesuatu yang luar biasa kasih tersebut. Yang menarik di 1 Korintus 13 ini, kasih yang dikatakan oleh Paulus ini adalah agape. Kasih itu sabar, agape itu sabar. Kasih itu murah hati, agape itu murah hati. Jadi kasih yang merupakan karakter yang harus kita miliki adalah agape. Jadi kita lihat kesimpulannya adalah agape itu adalah karakter yang harus kita miliki sebagai seorang percaya. Selanjutnya, kasih agape adalah perintah utama dalam kehidupan Kristen. Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di sini kita lihat konteks Yesus menjawab, kasihilah Allahmu dan kasihilah sesamamu adalah hukum yang terutama. Bicara tentang hukum Taurat, inti dari hukum Taurat adalah hukum kasih. Tidak bisa kita pungkiri bahwa Yesus mengajarkan, dia menggenapi Taurat tersebut, tapi dia mengajarkan bahwa inti dari Taurat adalah kasih. Terus yang menarik adalah kata kasihilah di Matius 22 ayat 37 dan 39 ini adalah agapau atau agape dalam hal ini. Jadi kasih agape itu seharusnya menjadi perintah utama dalam kehidupan Kristen. Hal selanjutnya kita lihat di
Kasih agape itu adalah buah dari Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kita tentu mengenal buah roh itu adalah kasih yang paling pertama. Terus yang menarik adalah di Galatia 5 ayat 22 ini, kasih yang merupakan buah roh itu adalah agape. Kita garis bawahi, kasih ini adalah agape. Jadi apa yang dihasilkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati kita? Tentunya agape. Natur Allah adalah agape. Kita yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah mempunyai natur agape. Roh Kudus yang dicurahkan dan diam di dalam hati kita menghasilkan buah agape. Coba kita lihat, ada benang merah, ada kesinambungan antara hal-hal tersebut. Tapi satu hal yang menarik, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah agape. Itu yang bisa menjadi satu dasar dari kasih itu sendiri. Kasih agape mendasari semuanya. Kasih agape mendasari kasih yang lain, baik itu phileo, kasih storge, ataupun kasih eros. Tapi dasar dari semua adalah kasih agape itu sendiri. Kasih yang berasal dari Allah. Kasih agape tersebut jugalah yang harus kita pancarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik kasih kepada Allah maupun kasih kita kepada sesama. Itulah yang Tuhan harapkan dalam kekristenan kita. Puji Tuhan, saya cukupkan sekian. Tuhan Yesus memberkati kita semua.